Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, semangat sekali. Oke, teman-teman, nih sebelumnya perkenalkan dulu ya. Kalian gak kembali bukan? Barangkali ada yang lupa gitu karena kita baru bertemu kembali ya. Ibu akan memperkenalkan lagi. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Liling. Ibu adalah guru BK kalian di kelas 10 DDB 1 ya. Nah, di sini Ibu akan menggali kecerdasan kalian, potensi kalian itu punya potensi apa sih kayak gitu, mengenal diri kalian lebih dalam lagi kayak gitu. Nanti kita ada permainannya sambil game nanti tuh ya. Jadi insya Allah nanti kita usahakan kita ceria hari ini, oke? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Ya boleh. Gue sih menyesuaikan. Boleh. Sebelum belajar mainan bisa doa. Doa mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Semoga kita kegiatan hari ini lancar dari awal sampai akhir ya teman-teman ya. Amin. Misalkan ibu bilang tepuk pagi. Nah, kalian tepuknya berapa kali? Kalau tepuk siang. Kalau tepuk sore. Kalau tepuk malam. Kalau tepuk malam, nanti kita usahakan mau tepuk tapi nggak jadi kayak gitu ya. Paham nggak? Kenapa kalau misalkan malam nggak boleh tepuk tangan? Karena kalau malam kan orang-orang pada tidur ya. Oke, kita coba dulu nih. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Belum konsentrasi. Kalau malam gimana tepuknya? Betul. Oke, ulangan ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oh iya, konsentrasi. Sekarang Ibu Aisyah nih ya. Tepuk malam. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam. Selamat siang, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, Ibu akan mengadakan permainan ya. Nanti silakan kalian berdiri dibagi menjadi 3 bagian. Kanan Ibu, kiri Ibu, sama depan Ibu. Nanti Ibu akan membacakan pertanyaan. Dengerin dulu dulunya ya. Kalau misalkan sesuai dengan kalian, silakan kalian maju 1 langkah. Nah, kalau misalkan Ibu membacakan, oke, maju soal yang kedua, kalian nggak mundur lagi. Begitu kan seterusnya. Paham? Paham. Nanti Ibu bacakan soal, bacaan pertanyaan. Kalau misalkan itu diri kalian, silakan maju 1 langkah.
Ini kok muat nggak? Oke, bisa ya? Geser lagi. Oke, udah. Oke, ingat ya instruksinya ya. Ibu nanti akan membacakan Oke. Soal yang pertama. Dengarkan baik-baik ya, teman-teman ya. Siapa di sini yang suka bercerita atau menulis atau misalkan menulis captionnya tuh panjang gitu. Silakan. Dua, tiga. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, pertanyaan nomor 2. Siapa di sini yang suka mencari cara tepat buat menyelesaikan tugas atau suka main game logika? Wah, ada semuanya. Oke, silakan kembali ke tempat. Nah, sekarang nomor 3. Siapa di sini yang suka menggambar atau mengedit foto atau video? Oke, silakan kembali ke tempat. Nah, pertanyaan selanjutnya nomor 4 ya. Siapa di sini yang belajarnya lebih suka gerak daripada duduk diam? Iya, gimana? Oke, silakan kembali lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Siapa di sini yang suka bernyanyi atau main musik? Oke, silakan kembali. Nah, pertanyaan selanjutnya. Siapa di sini yang paling cepat akrab dengan teman baru? Hei! Udah, oke, kembali lagi. Oke, sekarang siapa di sini yang tahu solusinya kalau punya masalah? Iya. Nah, siapa di sini yang suka tanaman atau suka menanam? Nah, siapa di sini yang suka memelihara binatang? Oke, cukup. Silakan kembali lagi. Itu bisa ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Siapa di sini yang suka jalan-jalan ke alam? Sampai maju. Oke. Oke, silakan kembali ke tempat. Ya. Oke, datang lagi. Maju, Bu. Nah, lagi. Oke. Nah, sekarang dari permainan tadi, Ibu mau tanya nih, siapa di sini yang maju terus? Siapa pertanyaan? Siapa di sini yang tidak pernah maju sama sekali? Siapa di sini yang paling sering maju? Habibah tuh tadi malah sering banget maju. Bu, saya lagi mau maju, saya lagi. Coba, kenapa Habibah maju terus? Karena jawabannya itu pas di saya tanya. Pertanyaan itu sesuai sama yang saya lakukan. Oke, berarti kamu tahu ya, kamu tuh sukanya apa, kayak gitu, kebenaran kamu apa. Oke. Di sini ada yang di barisan ini nih, siapa nih? Diam aja tadi tuh. Kenapa? Kenapa memilih? Bukan saya. Kenapa? Siapa? Kenapa? Ada yang mau? Ada, siapa? Mungkin ada ya, karena ada yang sesuai sama kita, ada yang enggak. Nah, itulah kecerdasan teman-teman. Jadi, semua
kecerdasan itu unik beragam, benar nggak? Nah. Kita tuh tidak sempurna, jadi semuanya kita tuh bisa atau kita tuh menyukai semuanya, tapi ada hal-hal tertentu yang kita tuh tahu kita tuh sukanya apa. Mungkin bagi yang nggak maju itu dia tuh masih bingung saya sebenarnya suka apa sih, bu pasti tuh di rumah aja, benar nggak? Ya. Nah hari ini kita tuh nanti akan ngebahas mengenai potensi diri. Oke, sekarang buka HP-nya coba. Sok, buka dulu HP-nya. Dan kalau udah buka silakan searching di Google tes kemampuan. Nah coba, udah buka belum? Tes kemampuan ada nggak? Dari kita. Aku bisa. Iya ya. Diklik. Udah sekarang dah, Bu. Ya, mulai sekarang ya. Dan bisa. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Yang udah mulai sekarang ya, diisi ya. Jangan sampai kebanyakan ya. Diisi ya udah. Ya mati loh ya. Pilih yang paling banget. Iya. Mantap. Bu, mana, Bu? Jadi saya memahami mengapa saya percaya gitu. Gimana sih? Ya, Aja kok dikit aja. Aja nyontek. Jadi saya ini kalau ini bukan saya banget atau misalkan mungkin ada kemungkinannya ya. Lah cuma raya lunat aja. Jadi disesuaikan aja. Ya, udah bisa. Bisa nggak Kak? Ini bisa ini? Udah bisa? So, fokus ya, ngerjainnya ya, biar hasilnya akurat. Selanjutnya ya, sampai keluar hasil kalian tuh masuk kecerdasannya apa gitu. Ini dua yang kamu lupa. Cuma terbaik. Ya, baca itu instruksinya tuh, pilih dua yang kamu suka. Kalau pilih dua berarti pilihnya dua. Kalau pilihnya tiga berarti tiga. Biar bisa next nanti di selanjutnya. Kalau udah hasilnya di screenshot, nanti kirim ke ibu. Nah dibaca dulu kalian tuh kecerdasannya apa gitu. Di situ kan ada penjelasannya juga ya. Misalkan kalian lebih cenderungnya ke mama, ada yang sampai sama, ada yang minggir gitu. Kalau udah boleh keluar. Ayo itu beruang. Udah, yang udah beres. Sekarang ibu tanya nih, yang udah. Siapa di sini hasilnya apa Kak? Dapatnya apa? Dua. Personal, intrapersonal sama spesial. Intrapersonal sama spesial. Bedanya sama? Sama. Oke. Intrapersonal ya, sama spesial. Oke, ini Intrapersonal. intrapersonalnya ada. Oke. Ada kinestetik, logika matematika. Oke, semuanya sudah tahu kecerdasannya apa? Bu. Ada. Oke, sekarang kita akan merefleksi hasil yang kalian dapetin gitu. Ini kan ada yang satu, ada yang dua ya. Kebanyakannya tuh inter. Yang inter mana? Coba yang dapetnya inter. Inter. Yang inter ada tadi ke inter. Inter satu. Kalau intra? Wah. Tadi tuh natural, naturalistik. Ada natural juga. Yang linguistik ada. Linguistik ada 1, 2. Yang logik matematik itu juga. Tadi kecerdasan spasial, visual spasial tadi itu ada juga. Oke, banyak ya macam-macam ya. Nah sekarang di buku kalian silakan ditulis. Nih, di sini ada refleksi teman-teman dari hasil yang kalian tulis. Kira-kira potensi apa
Kelas, nama kelas sama pertanyaan. Boleh ditulis nggak boleh? Alang enggak Bu. Tahu tak? Yang penting tahu ya, maksudnya pertanyaannya. Ditulis lebih baik. Anda kenal hasil kamu tuh tadi tuh kecerdasannya buat membantu belajar atau menjalani karir. Karir tuh kayak nanti kamu tuh kedepannya mau ngapain, profesinya mau apa yang diambil kayak gitu. Setelah kamu tuh oh ternyata saya tuh cerdasnya misalkan di naturalis kayak gitu. Tadi kan ada keterangannya ya, naturalis tuh apa, terus tuh kayak linguistik tuh kecerdasannya apa. Nah kira-kira tuh nih bagaimana hasilnya membantu kalian. Nah logika matematika itu kan dia lebih fokus kayak dia tuh mudah memahami kayak angka kayak gitu ya, mengukur, menilai kayak gitu kan. Nah terus membantu dalam belajar, jadi dia tuh lebih fokus kayak gitu. Misalkan untuk mengarah karirnya dia, arah karirnya Dava tuh pengen jadi misalkan masuknya ke teknik sipil Bu, nanti saya mau kerjanya di teknik sipil karena saya mempunyai kemampuan biologi matematik kayak gitu. Nah nanti untuk belajarnya saya akan lebih memperdalam lagi kayak gitu, misal kayak gitu. Atau misalkan tadi yang naturalistik kan tadi kan yang berhubungan dengan dia tuh suka menanam, dia tuh suka berhubungan dengan alam kayak gitu kan. Nah ada belajarnya apa, misalkan Bu kayaknya saya cocok deh jadi petani muda yang milenial misalkan, atau yang Gen Z kayak gitu kan. Nanti saya mau menanam yang berhubungan dengan pertahanan pangan gitu. Nanti saya mau menanam sendiri kayak gitu di rumah, ada cabai, ada yang segala macam kayak gitu, sayuran. Nah kayak gitu. Kalau intrapersonal itu tuh dia memahami diri dia lebih dalam kayak gitu. Nah, kalau inter itu biasanya dia tuh lebih suka bersosial dengan yang lain. Nah kira-kira arah karir yang berhubungan dengan sosial tuh misalkan apa Bu, saya mau jadi pengacara aja karena saya tuh mempunyai sosial yang bagus gitu. Atau Bu saya mau ikut jadi partai politik aja kayak gitu. Udah Bu? Udah selesai. Ibu mau siapa yang suka rela di sini yang mau membantu membacakan hasil jawaban kalian? Udah. Nanti ibu perwakilan nih dari baris sini satu, dari sini satu, sampai dari sini satu. Dua aja. Jo aja sama. Kenapa pergi sama dia? Oke. Perkenalkan nama saya Nariga. Saya ingin membacakan jawaban saya yang sudah memberi pertanyaan. Potensi apa yang Anda kenali dari hasil asesmen sederhana di atas, yaitu naturalistik? Bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam belajar dan menjalani karir atau pekerjaan? Kecerdasan saya dari naturalistik. Naturalistik bisa dibilang cinta alam. Saya sangat suka berhubungan di laut. Saya ingin menjadi pelaut. Dari situ saya suka sekali di alam, seperti pergi ke pantai, laut yang berhubungan tentang laut. Dari situ saya bisa belajar banyak, mengenal banyak hal tentang laut. Ya. Oke. Setiap orang itu punya kecerdasan dan kemampuannya masing-masing. Kita nggak bisa menyamakan bahwa kalau kita nggak bisa matematik kita bodoh kayak gitu. Itu salah teman-teman. Kita tuh punya kemampuan kita masing-masing di bidangnya. Betul nggak? Ada sebagian yang orang kalau main musik itu susah, tapi bagi orang yang kecerdasannya musikal itu tuh gampang-gampang aja kayak gitu. Nah itu, jadi kita harus saling menghargai kemampuan teman-teman kita kayak gitu, karena manusia itu unik itu di sini tuh punya keberagamannya masing-masing. Oke? Nah, nanti Ibu nih akan menjelaskan lebih lanjut. Intelijensi atau kecerdasan itu apa? Apa? Kecerdasan itu kemampuan. Terus apa lagi? Ada yang tahu nggak? Kecerdasan itu apa? Tuh. Nih, intelijensi atau kecerdasan itu dia itu suka berulang-ulang. Jadi cerdasnya itu bukan bisanya tuh bukan saat itu aja teman-teman, tapi bisa berulang-ulang.
biasanya orang yang suka melukis, nah itu juga termasuknya dia cerdas visual. Terus tuh mengenali pola dengan mudah, ya kan? Misalkan oh habis ini tuh ini, nah itu bisa masuk ke sini juga. Ini yang cerdas interpersonal. Nah, oke, ada cerdas interpersonal tuh kayak gimana? Dia tuh pandai berkomunikasi, ya kan? Terus apa tuh bisa menciptakan hubungan positif atau bisa menyelesaikan konflik dan peraturan. Biasanya orang yang interpersonal itu seorang pemimpin. Ada di sini yang dapat inter. Nah, dia tuh bisa jadi calon-calon pemimpin. Kenapa dia bisa menyelesaikan konflik kalau misalkan ada masalah kayak gitu. Oke teman-teman, kita mulai lagi ya. Nah sekarang silakan buat lebih semangat lagi. Kita akan tepuk semangat. Oke, yang benar semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ini ada beberapa yang masih sepertinya belum semangat. Ya, semuanya semangat ya. Kalem, kok muter? Dan tambah semangat lagi. Ayo kita sama-sama semangat. Dari pertanyaan Bapak gurunya kan ini banyak macam-macam binatang ya. Kira-kira kalau misalkan disuruhnya itu di sini siapa yang bisa manjat pohon? Kira-kira Ambon. Di sini ada burung, ada ayam, ada piwin, ada baja, ada ikan. Burung, ini burung. Iya, ini burung. Nah, kira-kira siapa yang paling jago buat ini? Kira-kira kalau misalkan dia terbang yang paling jago siapa? Iya kan? Betul. Kalau yang pintar berenang siapa di antara mereka? Ikan ya. Ini tuh pohon. Sampingnya apa ya? Itu. Oke, nih dari gambar di sini sama halnya dengan kita ya teman-teman ya. Kita mempunyai kecerdasan masing-masing kayak gitu. Benar nggak? Benar. Jadi jangan jadi ajang pemulihan kalau misalkan Dimas kayak gitu aja nggak bisa kayak gitu. Siapa tahu dia tuh punya kebiasaan atau mungkin kecerdasan di hal yang lain. Dan kita harus saling apa? Betul sekali. Nah, teman-teman, tahu tokoh-tokoh di sini nggak? Aja merem lah. Ada yang tahu, ada yang enggak? Kalau ini siapa? Kalau menurut kalian, DJ Habib itu masuk ke kecerdasan yang mana? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kira matematika. Apa? Matematika. Logik matematik. Karena dia bisa ini ya. Oke, terus bisa nggak kecerdasan yang
Iwan Fals. Iwan Fals, betul. Dia cerdas apa berarti? Betul. Kalau yang di bawah ini siapa? Jadi ini ada. Kalau ini siapa? Ini namanya Profesor Dr. Emil Salim. Beliau itu seorang ekonom, sama dia tuh orang yang menjadi pelopor gerakan pelestarian lingkungan. Nah, kalau berhubungan itu dia maksudnya Nah, sekarang siapa nih? Megawati. Kira-kira jelasin dia ke Megawati. Offset gitu. Udah tapi ya, udah ya. Nah, sekarang mulai dengan jenis kecerdasannya ya. Nah, sekarang ibu akan bagi kelompok kalian sesuai dengan kecerdasan kalian masing-masing. Ibu bagiin ya. Per orang itu satu, tapi mengerjakannya kelompok. Nanti ada sesi presentasi. Nanti setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Boleh? Silakan diskusi dengan teman kelompoknya. Ini udah sesuai dengan kecerdasan masing-masing kan? Ya. Ya, oke. Yang sebelah sini cerdas apa? Naturalistik. Ini musikal. Ini kinestetik, spasial, matematik, oke, nanti bagiin ya. Ada yang belum? Oke, teman, kalau udah, nih sekarang tugas kalian adalah silakan buat rencana karir masa depan kalian sesuai dengan hasil tes kemampuan kalian. Contoh, setelah lulus dari SMP Negeri 1 Jamblang, nah rencana karir kalian tuh mau kemana? Oke, tapi disesuaikan dengan kecerdasan kalian ya. Boleh searching, misalkan nanti kira-kira yang cocok karir untuk apa kecerdasan personal itu apa? Dan atau misalkan kalian lebih suka kayak visual yang tadi visual mana tuh barangkali mau dibikin kayak NFT, nah itu juga boleh. Atau mau langsung ditulis juga boleh. Nanti ada 3 pertanyaannya. Ini yang pertama dulu, rencana karir masa depan. Kayak misalkan contoh, misalkan kalian mau tapi cinta yang ditolong. Bahkan kalian yang kecerdasannya kan naturalis, dia pengen menjadi pelopor. Iya, pengen menjadi pelopor. Nah, dia bekerja di dalam dunia kelautan itu seperti apa? Apakah dia nanti kuliah dengan jurusan kelautan? Nah, itu pekerjaannya misalkan di bidang apa? Nah, itu juga bisa dari
Udah selesai. Siapa di sini yang mau mempresentasikan kelompok mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rencana karir masa depanku. Rencana saya yaitu ingin mempelajari sebuah musik dan membentuk sebuah grup musik. Lalu ekstrakurikuler yang relevan dengan potensi saya yaitu ekskul jam, yaitu jamblang ekstrakurikuler musik. Warahmatullahi wabarakatuh. Intra bersama. Intar, yaudah sama Intar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gaisha Maharani. Rencana masa depanku adalah menjadi guru TK karena aku sangat menyukai interaksi yang sangat bersemangat dan menyenangkan. Aku lebih memilih menjadi guru TK karena anak-anak pasti masih memiliki semangat yang berlebih. Hal itulah yang justru aku sukai. Iya, kan sih, bukan lu. Menari dan mengajarkan banyak hal kepada anak-anak. Sangatlah menyenangkan. Sekarang pun sudah menjadi guru meskipun pada saat waktu saja. Yang kedua, ekstrakurikuler yang sangat relevan denganku adalah pramuka karena pramuka mengajarkan banyak hal, yaitu kepemimpinan, public speaking, dan lain sebagainya. Disinilah kita bisa mengenal banyak orang, memperluas pengamanan, dan mempelajari hal baru. Selain itu, MBK atau OSIS juga sangat relevan denganku karena tampil di depan banyak orang adalah tantangan yang sangat aku sukai. Oke, wah luar biasa ya. Oke, tepuk hebat. Hebat. Asik. Ini aja perwakilan aja. Kita dari Ayo. Nama saya Saida, perwakilan dari kelompok intrapersonal. Rencana karir masa depanku adalah menunjukkan bahwa aku memiliki skor tertinggi pada kecerdasan intrapersonal yaitu 92%. Setelah lulus dari SMK Negeri 1 Jamblang, aku memiliki cita-cita menjadi perawat. Perawat harus mampu mengelola emosi dan stres kerja yang tinggi. Misalnya saat menghadapi pasien krisis, kematian atau dalam kerja panjang. Jadi memungkinkan aku buat menjaga kesehatan mental, tetap termotivasi dan memiliki empati sejati yang berasal dari kesadaran diri. Ekstrakurikuler yang sesuai dengan kecerdasan personal. Ekstrakurikuler PMR kecerdasan personal. Dalam PMR itu ada
Atau mengelola stres, yaitu tetap tenang, fokus dan berpikir jernih saat menjadi kepanikan, serta ada motivasi diri yang cocok dengan kebiasaan sendiri dan memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai yang merupakan isi dari SPPN. Oke. Di sini SPPN. Oh iya, oke. Tepuk tangan, tepuk hebat untuk kecerdasan. Pesona. Visual spasial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini untuk mempresentasikan kecerdasan spasial dan karir saya di masa depan, yaitu setelah saya lulus dari SMK Negeri 1 Jamblang, saya akan menjadi insinyur yang di bagian arsitektur rumah dan menjadi superior juga, dan saya akan belajar menjadi fotografer yang bagus. Ekstrakurikuler yang relevan dengan mencenderungkan kecerdasan majemuk yang dimiliki saya, yaitu ekstrakurikuler dari sendiri, yaitu DC, Capture Community, dan Jurnalistik Nizam di bagian fotografer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk hebat untuk cerdas visual spasial. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sambil diestafet dikumpulin ya. Next time. Ini udah semua yang sebelah sini. Iya, ini gua berat. Ih, TV-nya sih. Sampai akhir, kira-kira apa yang kalian dapat? Satu. Bisa mengetahui kemampuan kita masing-masing. Satu lagi. Kalian jadi tahu arah karir kalian kira-kira yang cocok dengan kemampuan kalian kemana? Jadi sekarang sudah tergambarkan nanti ketika lulus mau kemana? Siapa tahu nanti Allah kasih rezeki lagi kalian. Kalian bisa mengejar cita-cita kalian. Nanti ikut tunggu di gerbang kesuksesan kalian masing-masing. Tetap semangat nanti belajarnya ya. Oke, nih teman-teman. Ada kata-kata hari ini teman-teman. Percayalah pada kemampuan diri sendiri. Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Bakat terbentuk dari gelombang kesunyian. Watak terbentuk dalam riak besar kehidupan. Dan kegagalan adalah keberhasilan dalam kemajuan. Ada nih kalian, kira-kira setelah tahu potensi kalian, ada kata-katanya mungkin hari ini yang menjadi semangat motivasi kalian? Ada? Lanjut. Siapa? Ayo. Jo yang lain Jo. Jo ada Jo. Iya Jo ada. Ada kata-kata mungkin yang setelah kalian tahu kemampuan kalian kayak gitu. belum ada. Belum ada. Oke, nih teman-teman, setelah kalian tahu, ingat ya, nggak ada yang nggak mungkin kalau kita berusaha. Benar nggak? Kesuksesan itu bukan untuk orang yang emang dia terlahir dari keluarga kaya, bukan. Tapi kesuksesan itu
minat kemampuan kita. Iya. Oke? Semoga dengan kalian bisa tahu kemampuan kecerdasan kalian, kalian bisa mengejar mimpi kalian. Semoga kalian juga menemukan kesuksesan di bidang kalian masing-masing.